berdiri di sini ya. Biasanya kalau saya kebaktian sore itu saya duduknya di belakang sebelah kanan dan Pak Kris yang berdiri di sini. Jadi hari ini tukar tempat, bukan tukar nasib seperti yang di salah satu siaran TV ya. Orang desa ke kota, orang kota ke desa selama 2-3 hari. Tapi saya hanya di sini kurang lebih 30 menit untuk mencicipi bagaimana pelayanan seorang hamba Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan hamba Tuhan maupun majelis dan jemaat ketika mendapatkan panggilan pelayanan ini, terus terang bergumul. Dan Tuhan kayaknya tunjukkan dengan melalui ayat ya, Lukas 17 ayat 10. Kalau Bapak Ibu ingat 3-4 minggu yang lalu. Karena aku ini hamba, maka aku harus melakukan apa yang harus aku lakukan. Makanya besok gantian ya. Ini kan kaum awam setahun sekali, saya bilang mungkin bisa dipercepat. Bapak Ibu sekalian juga bisa dipakai Tuhan. Yang kedua, tujuannya adalah orang awam pun Tuhan pakai dan Roh Kudus berbicara kepada setiap kita orang percaya. Dan saya mendorong kita untuk bergaul akrab dengan firman ya, bergaul karib dengan firman, dan Tuhan pakai kita untuk menjadi sarana pemberitaan firman. Tema kita pada sore hari ini adalah iman pantang sombong. Saya mau mengawali dengan kisah tentang seorang petinju legendaris dunia di era tahun 60-70. Bagi bapak-bapak yang suka hobi petinju mungkin tahu siapa petinju ini. Boleh mendapat masukan mungkin dari sebelah kanan ini. Ya, Pak Hadi luar biasa. Betul, Muhammad Ali. Suka nonton tinju ya Pak Om ya? Sekali-sekali ya. Petinju Muhammad Ali ini mendapat julukan sebagai petinju yang bermulut besar. Kenapa demikian? Setiap kali dia memenangkan satu pertarungan, dia akan berdiri di salah satu sudut ring dan dengan membusungkan dada dia berkata bahwa akulah yang terbesar, I'm the greatest ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Dan kenyataannya pada waktu itu memang dia menjadi juara dunia. Di tengah puncak keberhasilannya, dia sering diburu oleh media untuk dijadikan berita. Dan pada satu ketika wawancara, dia membuat suatu pernyataan, I am Superman, aku adalah manusia super. Karena sering mengucapkan itu, maka muncul satu anekdot atau cerita yang berupa sindiran tentang Muhammad Ali sebagai Superman. Suatu ketika Muhammad Ali melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan pesawat terbang. Di tengah perjalanan itu pesawat ini menghadapi badai, taufan yang luar biasa dahsyat ya. Petir menyambar-nyambar sehingga pilot dengan segera menginstruksikan kepada setiap penumpang untuk memasang sabuk pengaman. Lalu pramugari mengecek, memeriksa, memastikan bahwa semua sudah pakai sabuk pengaman. Dan ternyata memang semua sudah memakai kecuali satu, yaitu siapa? Muhammad Ali. Om Hadi lagi yang menjawab ya. Muhammad Ali tidak menggunakan sabuk pengaman. Lalu pramugari ini mendekati dan menegur, Pak, kita ada dalam badai, segera Pak pasang sabuk pengaman untuk keamanan, untuk keselamatan Bapak. Lalu Muhammad Ali menjawab dengan agak meremehkan pramugari ini, Miss, saya tidak butuh sabuk pengaman karena saya adalah Superman. Pramugari ini tidak kalah tangkas. Baik, kalau Bapak benar-benar Superman, silakan Bapak keluar dari pesawat sekarang juga. Pikirnya Superman bisa terbang dan menyelamatkan diri dari badai. Cerita ini hendak
menyampaikan kepada kita bahwa orang mudah sekali untuk menjadi sombong, congkak angkuh ketika sedang dalam puncak keberhasilan atau kesuksesan. Orang menjadi sombong karena merasa bisa segalanya, merasa lebih mampu, lebih pintar, lebih kuat. Konteksnya tadi Muhammad Ali lebih kuat ya, lebih kaya, sehingga ia meremehkan orang lain atau suatu situasi yang sedang dihadapinya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, tidak terlepas dari dosa kesombongan. Kita pun pernah jatuh di dalamnya, mungkin baik dalam hal yang kecil yang tidak kita sadari kita sombong, atau hal yang besar yang sengaja kita memang sombong. Dan sore hari ini kita akan dibukakan bahwa ada kesombongan lain yang dibenci oleh Tuhan, jauh melebihi contoh tadi, yaitu kesombongan dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Aneh ya, sombong dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, termasuk hal-hal yang rohani, yang digunakan untuk membenarkan diri sendiri di hadapan orang lain, menganggap diri lebih benar, dan memandang orang lain lebih rendah. Mari kita kembali membuka teks kita dari Lukas 19 ayat 9, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya mengajak untuk kita tetap membuka Alkitab ini ya, karena kita akan gali ayat demi ayat, tidak panjang, 9 sampai 14. Mari kita lihat ayat yang ke-9 sebagai latar belakangnya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Bapak Ibu, kalau kita cermati, kata "dan" di sini menunjukkan bahwa perumpamaan ini berkaitan dengan perumpamaan sebelumnya di ayat 1 sampai 8, yaitu tentang hakim yang tak benar. Ingat ya, teks ini adalah teks minggu lalu. Masih ingat ya? Saya melihat di ayat 8b yang terakhirnya. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi ini? Ini adalah pertanyaan Yesus kepada orang-orang di sekelilingnya. Pertanyaan ini memang tidak dijawab langsung secara lisan oleh orang-orang yang mendengarnya. Namun Yesus tahu bahwa sekelompok orang yang menganggap, kata menganggap di situ dalam teks aslinya diterjemahkan lebih dari menganggap, tapi meyakini, sangat yakin, confident. Kalau diterjemahkan bebas, kepada beberapa orang yang yakin dirinya benar, beriman, sehingga dalam hati mereka terhadap pertanyaan tadi, kalau Anak Manusia itu datang, tentu dia mendapati aku, yaitu aku yang beriman. Nangkep ya? Jadi tadi pertanyaan Yesus adalah, ada enggak iman di bumi ini? Kemudian ada beberapa orang yang di situ yang Yesus tahu di dalam hatinya, yang berkata di dalam hatinya, tapi Yesus tahu kalau Anak Manusia datang tentunya akan mendapati iman, yaitu di dalam diriku, karena ini aku adalah orang yang beriman, aku ini orang yang benar. Disinilah benang merahnya dengan perikop sebelumnya. Latar belakang yang kedua adalah perumpamaan ini jelas sekali ditujukan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Kadang perumpamaan diberikan Tuhan Yesus tidak membuat orang lebih cepat mengerti. Tetapi dalam konteks ini jelas sekali bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Pertanyaannya adalah, siapakah mereka dalam konteks pada waktu itu? Saya mengajak kita untuk membuka kembali ke belakang sedikit di Lukas 16.
supaya kita bisa lebih memahami. Lukas 16 ayat 14 sampai 15. Lukas 16 ayat 14 sampai 15. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Siapa Bapak Ibu? Orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia itu Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi beberapa orang yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah orang-orang Farisi. Mari kita masuk ke dalam perumpamaan di ayat yang ke-10. Tadi adalah latar belakangnya ya. Kita sudah menangkap latar belakangnya. Tuhan Yesus ingin menegur orang-orang yang sombong dalam hatinya, baik yang sudah dikatakan di ayat 16, pasal 16 ataupun yang tidak terkatakan di ayat 8b sebelumnya. Ayat yang ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Saya mau tanya di sini, ada berapa tokoh yang ada di sini? Dua ya, ada dua tokoh. Yang pertama adalah orang Farisi. Siapakah orang Farisi? Dia adalah guru, rabi Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang yang hidupnya berusaha mentaati seluruh hukum Taurat. Dengan melakukan Taurat, mereka memperoleh kebenaran, status diri benar. Dan orang Farisi ini seakan-akan mewakili golongan orang beriman. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua siapa? Pemungut cukai. Siapa pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang Yahudi yang bekerja buat pemerintahan Romawi, yang tugasnya adalah menarik pajak dari orang Yahudi. Dan seringkali mereka menarik pajak lebih besar dari jumlah seharusnya, bahkan memeras orang yang ditarik pajak. Nah, ini mengingatkan kita saat-saat ini seringkali petugas pajak, tidak semuanya, dan sekarang bagus reformasi pajak, tapi yang terakhir kita yang udah berita yang lalu yaitu Gayus ya, sampai memeras berapa begitu, dan akhirnya masuk dalam penjara. Nah, ini salah satunya yang dilakukan, yang dibenci oleh orang-orang Yahudi adalah mereka suka meres, ya, menarik pajak lebih besar dari yang seharusnya. Oleh karena itu mereka dibenci, diasingkan, disisihkan, dan dianggap kafir. Dalam perumpamaan ini, pemungut cukai mewakili orang berdosa. Tokoh pertama tadi Farisi mewakili orang yang beriman, sepertinya beriman. Sedangkan tokoh yang kedua, pemungut cukai, mewakili orang yang berdosa. Dua tokoh ini diangkat Tuhan Yesus untuk menggambarkan suatu hal yang sangat kontras sekali. Beriman tampaknya dan yang berdosa. Kita akan melihat persamaan dan perbedaannya. Nah, saya mengajak untuk Bapak Ibu kembali lihat teks ya. Yang menjadi persamaan antara Farisi dengan pemungut cukai itu apa? Orang kalau di kelompok kecil, di lingkungan mungkin bisa lebih ini ya, PA ya kita ya. Tidak apa-apa, di gereja coba kita juga ketika mendengar khotbah kita juga ingin menggali bersama. Persamaannya apa orang Farisi dengan pemungut cukai? Hah? Oh, ada ya? Oh, bagus. Sama-sama ke bait Allah. Oke, satu. Yang kedua? Ada? Sama-sama berdoa. Tiga? Ini yang ketiga ini memang enggak eksplisit ada di situ ya. Tetapi implisitnya adalah sama-sama berdoa kepada Allah Israel ya. Itu persamaannya. Nah, berdoa ini adalah suatu perbuatan yang baik ya.
yang dapat terlihat oleh orang. Namun kenyataannya berbeda ketika ada di hadapan Tuhan. Ini peringatan buat kita, buat saya juga. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan di gereja, kita dari luar kelihatannya sama dengan yang lain, ya kan? Kita datang, duduk, salaman tadi, kemudian kita menyanyi, mendengar firman, berdoa, memberi persembahan, pulang. Tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati kita. Mungkin bisa beda-beda loh satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Saya tidak berani menilai orang lain, tapi saya melihat diri saya sendiri ketika beribadah kepada Tuhan. Saya berusaha untuk tampil baik di hadapan orang, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saya. Dan ketika itu ada sesuatu tidak beres dengan Tuhan, rasanya tidak ada damai sejahtera di dalam gereja. Nah, ini peringatan buat kita. Ketika kita datang, kita tampak sama, tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita menyenangkan Tuhan atau mendugakannya? Kemudian itu persamaannya, jelas ya. Persamaannya ini yang kelihatan di depan orang. Lalu perbedaannya. Mari kita melihat mulai isi doa orang Farisi. Itulah yang membedakan antara Farisi dengan pemungut cukai. Ayat yang ke-11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Garis bawahi, dalam hatinya loh. Dia enggak bersuara, tapi dalam hatinya, tapi Tuhan tahu. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Sampai di situ dulu. Jelas bahwa orang Farisi ini yang berdoa bukan Farisi yang ecek-ecek, bukan Farisi yang sembarangan, tapi dia Farisi yang militan, yang kelasnya kalau boleh kita kasih grade senior. Kenapa? Statusnya tidak termasuk kelompok orang yang berdosa. Dia melakukan lebih dari yang diwajibkan. Puasa bagi orang Yahudi standarnya itu seminggu 1 kali. Tapi yang dia lakukan berapa? 2 kali. Dan harinya Senin Kemis. Saya nggak tahu kenapa Senin Kemis sama dengan puasanya orang ini ya. Orang Jawa Senin Kemis juga ya. Tidak mensakralkan hari bukan ya. Tapi kita melihat 2 kali dia lakukan. Lebih dari standar yang diwajibkan. Kemudian dia memberikan perpuluhan. Dihitung dari penghasilan, bukan dari penghasilan utama ya. Maksudnya begini, mungkin dia punya pekerjaan lebih dari 1. Kalau kita biasanya mungkin kita ambil perpuluhan, mungkin pengalaman pribadi atau pengalaman beberapa orang, penghasilan utama saja ya. Tetapi dia memotong perpuluhan dari segala penghasilannya. Dia melakukan jauh melebihi apa yang menjadi standar kewajiban yang harus dilakukan. Jadi dengan perbuatannya, dengan statusnya seperti itu, bila dia di hadapan orang, orang semacam ini pasti dianggap orang benar, orang yang beriman dan dikagumi orang. Walaupun dia berdoa dalam hati, namun di hadapan Allah yang dapat melihat hati, isi doa orang Farisi ini ternyata dibenci oleh Allah ya. Yang nampak di depan orang dikagumi manusia, yang tak nampak oleh orang dibenci oleh Allah. Kenapa? Yang pertama, dia datang dengan keakuan dirinya.
Kalau kita melihat ayat 11-12, ada berapa kata aku yang dia sebutkan di situ. Ini kalau kuis Alkitab, siapa yang paling cepat ada hadiahnya ya. Ada berapa kata aku di situ? Dari Daniel di belakang. Ada berapa kata aku? Pak Agus Langsa. Mungkin yang lain. Yang belakang saya? Ada berapa kata aku? 4, betul. Saya nggak ngasih bocoran tapi udah bisa. Mungkin dia suka baca PA juga ya. 4 kata aku. Berulang-ulang. Memang dia mengucap syukur kepada Allah ya. Dia pertama bilang kan, aku mengucap syukur kepada Allah. Namun ucapan syukurnya itu berdasarkan keakuannya ya, dan perbuatannya, bukan karena Allah dan perbuatan Allah. Aku mengucap syukur kepada Allah karena Allah yang mengasihi aku, yang memelihara aku, yang mengampuni aku. Tapi dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah karena aku tidak sama seperti orang lain. Jadi Allah membenci itu, datang dengan keakuannya. Yang kedua, Allah membenci isi doa orang Farisi ini karena dia datang dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Bahwa dirinya lebih baik, lebih benar, lebih layak dibandingkan dengan orang lain semua. Makanya dia berkata, aku tidak sama seperti semua orang lain. Yang ketiga, Tuhan membenci isi doanya karena dia datang dengan merendahkan orang lain dengan berkata, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Inilah kesombongan. Dari 1, 2, 3 kita melihat akarnya pertama adalah dimulai dari sikap keakuan yang artinya dia menihilkan Tuhan. Tidak butuh Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, toh aku juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Dimulai dari sikap keakuan. Kemudian karena menihilkan Tuhan, dia menempatkan diri lebih tinggi, lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Dan akibatnya secara otomatis ketika dia meninggikan diri, dia merendahkan yang lain. Lebih bersalah, lebih lemah, lebih berdosa, dan seterusnya. Ketika kita menganggap diri lebih tinggi, otomatis kita menganggap yang lain lebih rendah dari kita. Itulah kesombongan. Dan berakar dari ketika kita menihilkan Tuhan. Ketika kita berkata, aku bisa tanpa Tuhan. Secara tidak langsung ketika kita dalam kondisi yang baik-baik saja, menghitung kemampuan kita bisa melakukan ini. Memang berdoa, tetapi berdoa yang bukan bergantung kepada Tuhan. Tadi dia berdoa, aku mengucap syukur Tuhan, tapi aku gak sama seperti yang lain. Bagaimana dengan isi doa pemungut cukai? Di ayat yang ke-13. Dimulai dengan kata tetapi. Tetapi, hal ini menunjukkan keadaan yang sebaliknya, ya. Tetapi sikap pemungut cukai yang pertama adalah dia berdiri jauh-jauh. Kalau dikatakan jauh-jauh berarti kalau ini bait Allah bukan di sini. Kalau tadi Farisi di depan sini memang. Tapi bukan berarti kita yang duduk di depan orang Farisi, bukan ya. Bukan itu maksudnya. Berdiri jauh-jauh karena orang pemungut cukai dianggap orang kafir dan tidak dikasih tempat di dalam atau di dekat dengan ruang kudus. Dia ada di pelataran bait Allah. Meskipun di bait Allah dibeda-bedakan. Akan tetapi di luar kondisi yang menentukan demikian, saya membaca sikap berdiri jauh-jauh adalah mengekspresikan bahwa dirinya merasa tidak layak untuk masuk ke dalam ruang kudus Tuhan.
Dia sadar dia tidak layak untuk masuk ke ruang kudus Tuhan. Ekspresi yang kedua atau sikap yang kedua, dia tidak berani menengadah ke langit. Ini menunjukkan gentar dan takut akan Allah yang Maha Kudus di tempat yang tinggi. Tetapi orang Farisi, dia menengadah ke atas dan menunjukkan siapa dirinya. Orang pemungut cukai, dia tidak berani menengadah ke atas karena gentar dan takut akan Allah yang Maha Kudus. Kalau kita bagaimana? Masuk ke bait Tuhan, bagaimana sikap kita? Mungkin tidak seperti harus cuci kaki, seperti saudara kita ya, harus benar-benar bersih seperti itu. Bukan apa yang nampak di luar, tapi kadang tindakan kita juga mengekspresikan apa yang di dalam. Kita masuk gereja dengan apa? Dengan sembarangan. Mungkin harus berani berkata juga terlambat ke gereja. Ya. Tetapi orang pemungut cukai sadar dirinya yang gak layak, dia berdiri jauh-jauh, dia tidak berani menengadah ke atas, menengadah ke langit. Dan yang ketiga, dia memukul diri, menunjukkan duka cita dan penyesalan akan keadaannya sebagai orang berdosa. Apakah kita juga punya sikap yang demikian? Waktu persiapan dengan teman-teman yang berkhotbah, apakah terus kalau kita datang ke gereja harus memukul diri? Tidak ya. Tetapi sikap itu menunjukkan penyesalan akan keberdosaan dirinya. Dan yang terakhir dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Menunjukkan kebutuhannya akan Allah untuk berbelas kasih, mengampuni dosa-dosanya. Inilah sikap pemungut cukai yang Allah kehendaki ketika dia datang menghadapnya. Mari kita bandingkan dengan orang Farisi tadi. Ketika pemungut cukai datang dengan membawa kekosongan dirinya, mengharapkan Allah mengampuni dosanya, menantikan Allah mengubah dan mengisi hidupnya. Dan inilah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah tindakan yang menyatakan pengharapan. Ya, orang beriman karena berharap kepada Tuhan, akan Allah dan perbuatan-perbuatannya dalam segala hal. Sedangkan orang Farisi datang dengan, ingat, keakuannya. Kekosongan diri vs keakuannya. Di mana kita? Yang kedua, pemungut cukai datang dengan membandingkan dirinya dengan Allah. Arti membandingkan diri dengan Allah adalah bercermin kepada Allah, sehingga dia mengenal siapa dirinya di hadapan Allah. Dia adalah orang yang berdosa. Ketika dia melihat Allah adalah Maha Kudus, dia sadar betapa tidak kudusnya dia. Itu membandingkan diri dengan Tuhan, bukan menyombongkan, bukan, tapi bercermin. Konteksnya adalah bercermin. Ketika kita melihat Allah yang penuh dengan kasih, kita melihat diri kita penuh dengan kebencian. Ketika kita melihat Allah penuh dengan keadilan, kita mendapati diri kita penuh dengan ketidakadilan. Sedangkan orang Farisi datang dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau pemungut cukai membandingkan dirinya dengan Tuhan, tapi Farisi membandingkan dirinya dengan orang lain. Makanya kalau kita sering bandingin diri kita dengan orang lain, sering jatuh dalam dosa. Ya. Datang kepada Tuhan tapi kita bandingkan dengan orang lain. Orang itu kok lebih kaya, lebih pandai, lebih cantik, lebih cakep. Atau sebaliknya, kita lebih kaya, lebih pandai, lebih punya jabatan dan sebagainya. Dan itu dibenci oleh Allah. Yang ketiga, pemungut cukai ini datang merendahkan diri.
di hadapan Allah. Karena dia sadar betul ketidaklayakan dirinya sebagai orang berdosa. Sedangkan orang Farisi datang merendahkan orang lain. Menganggap diri lebih layak daripada orang lain. Saya ingin meringkas sedikit dari tadi. Keakuan, kekosongan. Membandingkan diri dengan orang lain, bercermin kepada Allah, membandingkan diri dengan Allah. Yang ketiga tadi, merendahkan orang lain, tetapi pemungut cukai merendahkan dirinya. Pemungut cukai datang kepada Allah dengan membawa hati yang hancur, melihat keberdosaannya, dan Allah tidak memandang hina. Suatu penghiburan yang luar biasa. Kita buka Mazmur 51 ayat 19. Mazmur pasal 51 ayat 19. Ini yang harus kita bawa kepada Tuhan setiap kali kita datang di bait Tuhan. 51 ayat 19. Saya minta untuk yang wanita membacakannya, ya. Yang wanita membacakannya dengan keras. 1, 2. Iya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina. Allah mengampuni, dan Allah tidak memandang hina setiap kita yang mau datang dengan hati yang hancur. Akhirnya, mana yang dibenarkan oleh Allah? Farisi atau pemungut cukai? Kita lihat ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini, maksudnya pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu, Farisi, tidak. Mengapa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada 2 balon. Ini ilustrasi yang membuat kita lebih memahami tadi yang terakhir, ya. Ada 2 balon. Balon yang pertama bertuliskan pride, atau artinya kesombongan. Dan balon yang kedua bertuliskan mercy, yang artinya pengampunan. Balon pride ini mewakili orang Farisi. Setiap kali dia mengucapkan kalimat, aku tidak sama seperti orang lain, dia mulai meniup balon ini. Aku bukan perampok, dia tiup balon itu lagi. Aku bukan orang lalim, dia tiup lagi makin besar. Aku bukan pezina, aku tidak melakukan itu, aku sudah memberikan perpuluhan. Semakin dia berkata, dia meniupkan balon ini makin besar dan makin besar. Balon ini tampak bagus dan indah karena kelihatan besar. Kemudian dibawalah balon itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan benci kesombongan yang ada di dalam balon tersebut. Maka isi balon itu dikeluarkan dengan cara melepas ikatannya. Dan pertama kali balon itu melesat ke atas, seperti kalau kita melepas balon, ya, udara kita lepas, kemudian langsung melesat ke atas tinggi. Namun dengan cepat pula balon itu menjadi kempis dan melesat ke bawah, terbang tidak beraturan. Akhirnya tergeletak di tanah, tidak berdaya. Itulah arti barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Balon yang kedua bertuliskan mercy, pengampunan, mewakili pemungut cukai. Balon itu kosong, tidak ada isinya, kempis, tidak berdaya, tampak jelek. Lalu balon itu dibawa kepada Tuhan. Tuhan melihat balon itu membutuhkan tiupan ilahi yang mengisinya dengan pengampunan, rahmat, belas kasih Allah.
sehingga balon itu terisi penuh dan tampak indah. Lalu Tuhan melepaskannya ke udara. Sering lihat anak-anak yang melepas balon besar ke udara, mulai terbang sedikit, makin lama makin tinggi, dan akhirnya membumbung ke angkasa. Inilah arti barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mana yang saudara pilih? Balon yang pertama atau kedua? Yang terakhir, penerapan buat kita. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, membaharui sikap kita ketika datang kepada Allah dengan membawa hati yang hancur akan dosa-dosa kita dan mengucap syukur akan kasih dan rahmat-Nya yang senantiasa dicurahkan berlimpah-limpah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, semestinya kita tidak layak menerima pengampunan itu, namun karena rahmat Allah melalui pekerjaan Roh Kudus yang menyelamatkan dan membaharui kita walau ketika kita masih seteru. Ingat ketika kita bertobat kapan? Ada yang tahu ketika kapan mulai percaya sama Tuhan? Kalau baptisan tahu ya, tapi ketika kita percaya, Tuhan dulu yang bekerja di dalam diri kita ketika kita masih belum mengaku percaya. Itu artinya Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita ketika kita masih menjadi musuh Allah, masih belum menjadi anak Tuhan. Iman yang sejati adalah kerendahan hati yang lahir dari penghayatan akan ketidaklayakan untuk menerima kebaikan Allah di satu sisi dan rahmat Allah di sisi yang lain. Kesaksian dari mantan seorang Farisi yang bertobat. Tadi perumpamaan tentang orang Farisi, dan kita lihat nantinya ada mantan seorang Farisi yang bertobat dan sekarang menjadi rasul yang banyak menulis di Alkitab, yaitu Rasul Paulus, yang oleh karena kasih karunia-Nya dia diselamatkan. Kita melihat kesaksiannya di 1 Timotius 1. Mari kita buka 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 16. 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 16. Saya minta jemaat laki-laki membacakan ayat yang ganjil, yang genap wanita. Ayat 13 sampai 16 dimulai dari jemaat laki-laki 1, 2. Saya mengajak untuk bersama-sama kita ulangi ayat yang ke-15. 1, 2. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Yang mengatakan ini adalah mantan orang Farisi. Dan saya bersyukur saya melihat Tuhan Yesus itu sangat mengasihi orang Farisi. Ya, kadang kita melihat Tuhan Yesus tegur dengan keras
sepertinya Tuhan Yesus benci orang Farisi. Tapi tidak. Tuhan Yesus benci perbuatannya tapi mengasihi orangnya. Makanya ketika Paulus bertobat, dia mengatakan, dulu yang dibanggakan semuanya itu sampah. Dan di ayat yang ke-15, dia menyadari bahwa di antara mereka akulah yang paling berdosa. Inilah sikap yang pertama yang harus kita perbaharui. Sikap ketika datang kepada Tuhan, menyadari sebagai orang yang paling berdosa. Apakah sikap ini perlu terus-menerus dilakukan? Apakah yang cukup sekali? Terus-menerus. Karena selama kita hidup, kita masih jatuh di dalam dosa. Ya. Status kita sudah diselamatkan, tetapi perbuatan kita masih berdosa. Dan sikap ini yang membuat kita dapat terus mengharapkan kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, bersandar terus kepada Tuhan. Itu sikap yang pertama, sikap dengan Tuhan. Sekarang yang kedua adalah sikap kita kepada sesama. Sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh iman dan diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, maka sikap kita kepada sesama adalah tidak memegahkan diri sendiri, baik dalam kata maupun laku. Dengan kata lain, sederhananya sesuai dengan tema kita, tidak sombong. Mari kita buka Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sikap tidak sombong kita terapkan terhadap sesama manusia, siapapun dia. Tidak melihat status, jabatan, kekayaan, gender, atau batas-batas lain yang seringkali dibuat orang, suku, ataupun agama. Contoh penerapannya dalam keluarga. Orang tua seringkali merasa paling benar sendiri dalam hal apapun juga terhadap anak. Benar gak sih? Seringkali gitu ya. Ketika kita sedang mau membuat pilihan, biasanya orang tua sudah punya pilihan tapi nanya dulu sama anaknya. Mau yang mana, tapi kita sudah menentukan mau kita kasih yang ini. Atau dalam situasi apapun, orang tua tidak mau merasa, kalau salah gak mau ngaku gitu seringkali. Maunya merasa benar. Ini contoh umum, tidak semuanya. Ya. Di dalam keluarga, orang tua perlu introspeksi terhadap anak. Apakah sikap kita tadi sombong terhadap anak, menganggap diri lebih benar? Belum tentu. Yang kedua, contohnya dalam keluarga adalah hubungan suami istri. Suami maunya didahulukan kepentingannya dan merasa berkuasa terhadap istrinya. Ini juga contoh kesombongan suami. Atau sebaliknya, suami-suami takut istri, saya nggak tahu apakah ada itu, terhadap istri yang merasa benar sendiri. Ya, ini introspeksi buat semuanya. Kemudian di dalam pekerjaan, hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan jabatan dan wewenang yang dia punya, seringkali kita menindas bawahan dengan tidak memberikan hak karyawan yang layak, yang seharusnya diterima. Bawahan nggak punya kuasa untuk protes, ya, karena kita merasa kita lebih kuat, lebih kuasa. Dalam pelayanan, tidak mau menerima saran atau masukan dari sesama pelayan.
menganggap pendapatnya paling benar sendiri. Sulit ini kalau rapat udah ngotot paling benar sendiri, pokoknya gitu ya susah deh. Itu juga contoh kesombongan. Atau ketika melihat orang lain tampil melayani atau melakukan tugas, seringkali kita membandingkan diri lebih baik dari mereka. Sambil berkata dalam hati, kayak orang Farisi tadi dalam hati, andaikan saya yang melakukan, pasti hasilnya lebih baik. Andaikan saya yang ngerjain tugas itu, hasilnya lebih perfect. Atau panitianya nggak defisit gitu ya, majelis gitu ya. Membandingkan diri lebih baik di dalam pelayanan. Mari kita pulang dengan pembaharuan iman kita, kembali kepada iman yang sejati, yaitu kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita dimampukan membaharui hubungan kita dengan sesama seperti yang Tuhan kehendaki. Dan saya menyimpulkan dengan kalimat seperti ini: sikap yang benar kepada Tuhan membuat kita bersikap benar kepada sesama. Amin. Terpujilah Allah.